Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Najijah dari kelas BA. Yang saya hormati Ibu Yuli dan Ibu Natalia selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Fundamental. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis manajerial pada 1997 Coffee and Eatery yang mencakup refleksi pembelajaran, analisis organisasi, serta usulan inovasi manajerial. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengkaji keterkaitan antara konsep manajemen yang telah saya pelajari dengan praktik nyata di organisasi. Yang pertama, saya akan memperkenalkan profil dari 1997 Coffee and Eatery. 1997 Coffee and Eatery merupakan usaha di bidang F&B yang berdiri pada tanggal 1 Juni 2025 dengan fokus pada kopi dan makanan Nusantara yang menciptakan pengalaman pelanggan yang nyaman dan berkualitas. Berdasarkan pembelajaran pertemuan 1 hingga 14 terdapat refleksi pengetahuan manajerial yang terdiri dari beberapa konsep utama dalam manajemen, yaitu strategic objective, planning, leading, controlling, change management, dan leadership. Konsep-konsep ini merupakan pondasi dalam menjalankan organisasi secara efektif, khususnya dalam mencapai tujuan jangka panjang dan menghadapi dinamika lingkungan bisnis. Keterkaitan praktik dalam implementasinya, strategic objektif juga perlu diterjemahkan ke dalam tindakan operasional yang konkret. Manajer memiliki peran penting sebagai penghubung antara perumusan strategi dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, organisasi juga dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan agar tetap kompetitif. Di dalam analisis organisasi dan mapping data terdapat yang pertama yaitu strategic objektif. Tujuan strategis perusahaan meliputi peningkatan kepuasan pelanggan, penguatan identitas merek, peningkatan loyalitas pelanggan, serta pertumbuhan penjualan dan profitabilitas. Hal ini menunjukkan orientasi perusahaan pada keberlanjutan bisnis dan penciptaan nilai bagi pelanggan. Yang kedua ada capabilities for change. Dalam hal kemampuan perubahan, perusahaan telah memanfaatkan teknologi digital, khususnya dalam pemasaran dan penjualan. Masih terdapat keterbatasan dalam inovasi produk dan ketergantungan terhadap supplier tertentu yang berpotensi menghambat fleksibilitas organisasi. Yang ketiga ada strategic process. Dalam organisasi yang mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi, saat ini proses perencanaan belum sepenuhnya berbasis data. Implementasi berjalan cukup baik, namun evaluasi kinerja belum didukung oleh indikator yang terukur secara sistematis. Dari hasil mapping data, berdasarkan pemetaan kondisi organisasi, ditemukan adanya kesesenjangan antara strategi yang dirumuskan dengan implementasinya. Selain itu, koordinasi lintas fungsi dan efektivitas kampanye juga masih perlu ditingkatkan. Usulan inovasi manajerial yang memiliki permasalahan utama. Di dalam permasalahan ini yang kami hadapi adalah meliputi fluktuasi penjualan, lambatnya respon terhadap perubahan tren, serta kurangnya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan yang strategis. Rekomendasi strategik proses untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami perlu menetapkan indikator kinerja utama atau KPI, melakukan evaluasi secara berkala, serta mengoptimalkan penggunaan data pelanggan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada high impact change, area perubahan dengan dampak strategis tinggi meliputi penguatan digital marketing, peningkatan inovasi produk, perbaikan pengalaman pelanggan, serta pengelolaan supply chain yang lebih efektif. Fokus pada area ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan. Peran middle management. Middle management memiliki peran strategis sebagai penghubung antara manajemen puncak dan operasional. Mereka bertanggung jawab dalam menerjemahkan strategi menjadi tindakan nyata, menggerakkan tim, serta memastikan implementasi berjalan sesuai dengan rencana. Implementasi strategi dapat dilakukan melalui koordinasi rutin, peningkatan kolaborasi lintas fungsi, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan strategi.
Yang terakhir, sebagai penutup, terdapat kesimpulan dan harapan untuk kedepannya. Kesimpulan ini berdasarkan analisis yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara strategi dan implementasi, kemampuan adaptasi terhadap perubahan, serta peran aktif manajer dalam mengelola tim dan proses. Sebagai penutup, terdapat kesimpulan dan harapan. Sebagai langkah ke depan, diharapkan dapat meningkatkan penggunaan data dalam pengambilan keputusan, memperkuat inovasi, serta membangun kolaborasi yang lebih efektif antar fungsi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah referensi yang saya ambil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.